Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurwati Fatus Saadah, mahasiswi semester 3 dari IAIN Kudus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan paper saya yang berjudul Phenomenon of Mahabbah with Friends of Yusuf on Social Media. Next. Baik, pada saat ini terdapat fenomena, yakni para pemuda yang kebanyakan sekarang bergelora untuk mendapatkan wanita yang dia sukai, atau sebaliknya wanita ingin mendapatkan pemuda yang ia sukai. He is in love and wants to get it her. And then technological development and the emergence of the TikTok application provide information that is easily trusted. Maksudnya adalah adanya perkembangan teknologi ini dan munculnya aplikasi TikTok yang tentunya teman-teman semua pasti punya ya, itu lebih banyak dipercaya. Apalagi didasari dengan the Quran answer all the problem of life, menjadi solusi dari permasalahan dalam kehidupan. Nah, kemudian TikTok ini menyediakan informasi bahwa surah Yusuf ayat 4 ini bisa dijadikan sebagai marhaban. Next. Baik, adapun metode yang saya gunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sosiologis. Dan saya mengumpulkan data ini menggunakan observasi, wawancara dengan beberapa ulama dan juga konten kreator beserta netizen-netizen. Kemudian ada dokumentasi juga. Next. Next. And then, what is mahabbah? Kata mahabbah ini berasal dari bahasa Arab, yakni ahabba yuhibbu mahabbatan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang kita ketahui dengan cinta. Lalu makna cinta itu apa? Mencintai secara dalam. Mahabbah ini mencintai secara dalam atau kecintaan atau cinta secara mendalam. Wahab Azhari beliau menyebutkan bahwa mahabbah ini merupakan kecenderungan hati kepada sesuatu itu karena mengetahui adanya kesempurnaan di dalamnya. Bahkan dalam Al-Quran juga terdapat beberapa istilah mengenai mahabbah ini. Ada al-hub, ada asyuk, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya, ada kata kunci lain mengenai pembahasan kali ini, yakni sosial media. Tentu kita sudah ketahui sosial media ini merupakan kumpulan perangkat lunak yang mungkin individu maupun komunitas melakukan beragam aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, baik itu tulisan, visual maupun audiovisual. Next. And then how about TikTok? TikTok ini merupakan jenis dari sosial media atau media sosial yang berbentuk media sharing atau media berbagi. Karena apa? Karena TikTok ini aplikasi yang mengkhususkan para penggunanya untuk membuat video berdurasi pendek dan dapat dilihat oleh semua orang. Dan durasi pendek ini menjadikan kita lebih nyaman untuk melihatnya dan nyaman mendapatkan informasi dengan cepat dan paham. Next. Lalu, mengapa surah Yusuf ayat 4 yang digunakan untuk marhabah? Ada apa dengan surah Yusuf ayat 4? Coba kita cek tentang tafsirannya. What about the interpretation? Next. Dalam paper saya ada beberapa versi interpretation-nya nanti, tafsirannya. Saya menukil sedikit saja dari versi Al-Qurtubi. Beliau membagi 3 lafaz. Ini ra'aitu ahada asyarul kaukabah, maksudnya di sini adalah nama-nama 11 bintang itu. 11 bintang ini yang dilihat oleh Nabi Yusuf. Kemudian lafaz yang kedua, ahada asyarul kaukabah, ini disebut siapa? Yang dimaksud bintang ini adalah saudaranya, 11 saudaranya. Wasyamsa, matahari itu ibunya. Wal qamara, bulan itu ayahnya. Dan lafaz yang selanjutnya, ra'aituhum li sajidin. Artinya di sini sujud ini merupakan bentuk dari tawadhu, bentuk dari tunduk kepada Nabi Yusuf, bukan merupakan sujud ibadah. Next. Lalu, what is the basis for this assumption? Asumsi ini
dasarnya apa sebenarnya? Nah, dari riset yang saya lakukan, yang kami lakukan, ditemukan bahwa asumsi dari mahabbah ini di surat Yusuf ayat 4 ini berasal dari ijazah habaib, ulama, dan juga kiai. Didukung dengan adanya kitab yang diciptakan yang karya Syekh Al-Buni, yakni Samsul Ma'arif, yang menyebutkan pada halaman 168 ada 3 ayat mahabbah dan salah satunya adalah surah Yusuf ayat 4. Next. Lalu tanggapan dan hasilnya bagaimana? Tanggapan kita peroleh dari beberapa komen netizen dan juga konten kreator itu sendiri bahwa mereka ada 2 kelompok, yakni menyetujui dan melakukan, dan ada juga yang tidak setuju. Karena mengapa? Karena ini adalah ijazah. Ada yang tidak setuju bahwa ijazah ini dipergunakan atau disebarluaskan secara tidak langsung dari ulamanya atau dari kiainya, melainkan dari diri kita sendiri. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Banyak yang berhasil menaklukkan orang yang dituju menggunakan surah Yusuf ayat 4 ini. Kemudian ada yang menjadi auranya lebih baik, ada yang merasa wajahnya itu berseri-seri dan dapat mendapatkan pasangan yang diinginkan. Next. What is the conclusion? The result of this study is that the interpretation of Mufassir is different from that of expert schools of practice. Jadi tafsirannya Mufassir dengan tafsirannya ulama ini berbeda. Kata sujud, prostration, phrase of surah Yusuf ini diartikan sebagai tunduk, menundukkan orang lain. Padahal dalam tafsiran ulama-ulama Mufassir, sujud ini sebagai sebuah perbuatan manusia yang berakal, hanya untuk sebagai tawadhu, bukan untuk tunduk dan kemudian kita menjadi memiliki mereka. Lalu, it is further corroborated by the book of Samsul Ma'arif by Al-Buni, which mentions a practice. Manual practices among social media users is strongly influenced by the TikTok application. Jadi dikuatkan oleh TikTok aplikasi. Karena aplikasi TikTok ini sangat dipercaya pada saat ini. Tentunya teman-teman sudah memiliki aplikasi TikTok ini ya, kebanyakan. Tapi ada yang tidak mempunyai. But with Allah's permission, the practice of this verse actually benefit in the internet. Jadi sebenarnya semua itu karena kehendak Allah, karena izin Allah, kemudian karena kita mengharap ridho Allah, maka ayat tersebut bermanfaat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tapi sebenarnya semua itu tergantung niatnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.